warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Hartanti, di sini kami akan memaparkan materi dari kelompok kami mengenai kriminologi dan viktimologi. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Di sini ada Gupita Hayu Anggraini, ada Sinta Dewi Nur Islami, ada Wiyanda Garin, dan Hadir Ibu. Raffi Aksan. Baik, kita akan memulai materi kali ini mengenai pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, cara-cara penjahat melakukan kejahatan, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, serta bagaimana upaya untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari rangkaian kata crime dan logos. Crime artinya kejahatan, sedangkan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi dua, yaitu kriminologi murni atau kriminologi teoritis, yang terdiri dari 5 cabang. Yang pertama, antropologi kriminal, mempelajari tentang manusia yang jahat atau sornatik, atau mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Yang kedua, sosiologi kriminal, mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Sosiologi kriminal mencakup etiologi sosial, geografis, klimatologis, dan meteorologis. Yang ketiga, psikologi kriminal, mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa, yang terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu tipologi, psikologi, psikopatologi, dan neuropatologi kriminal. Yang keempat, penologi, ilmu yang membahas timbul dan pertumbuhan hukum, arti hukuman, dan faedah hukuman. Kemudian, kriminologi terapan atau kriminologi praktis, ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Di antaranya adalah hygiene kriminal atau hygiene kriminal, cabang kriminologi yang berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Yang kedua, politik kriminal, cabang kriminologi yang mempelajari tentang cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar terpidana tersebut dapat menyadari kesalahannya dan berniat untuk tidak berbuat kejahatan lagi. Yang ketiga, kriminalistik, ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, dan pengusutan kejahatan. Ruang lingkup kriminologi, menurut Walter C. Rickless dalam bukunya The Crime Problem. Yang pertama, mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Yang kedua, mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan tersebut. Yang ketiga, mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan keadaan sosial, ekonomi, politik, serta tanggapan masyarakat. Kemudian yang keempat,
berusaha memberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan untuk menuangkan dalam bentuk ajaran dan teori. Kedudukan kriminologi dalam hukum pidana. A. Perbedaan dan persamaan kriminologi dengan hukum pidana. 1. Persamaan. Baik kriminologi maupun hukum pidana mengandung unsur-unsur persamaan, yaitu objeknya kejahatan dan adanya upaya-upaya pencegahan kejahatan. 2. Perbedaan. Kriminologi ingin mengetahui apa latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Pertanyaan yang timbul adalah mengapa Mr. X melakukan kejahatan atau memberi bahan dalam perumusan perundang-undangan pidana. Sedangkan hukum pidana ingin mengetahui apakah Mr. X telah melakukan kejahatan. Hukum pidana menetapkan terlebih dahulu seseorang sebagai penjahat. Baru langkah berikutnya, giliran kriminologi meneliti mengapa seseorang itu melakukan kejahatan. Dan pengertian kejahatan telah dirumuskan dalam KUHP pidana dalam KUHP. B. Keterkaitan kriminologi dengan hukum pidana. Secara teoritik, kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisa kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual. Akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitannya dengan pengaruhnya. Kriminologi itu mencakup 3 bagian pokok, yaitu 1. Sosiologi hukum pidana yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana itu berlaku. 2. Etiologi kriminal yang meneliti serta mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan. 3. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan. Penyebab kejahatan. 1. Teori biologis. Teori ini berpendapat bahwa faktor genetik atau kondisi fisik tertentu dapat berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satu teori yang terkenal adalah teori Lombroso yang berpendapat bahwa ciri fisik tertentu pada individu seperti wajah, ukuran kepala, dan postur tubuh dapat menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki potensi untuk menjadi kriminal. 2. Teori fisiologis. Teori ini menekankan bahwa kejahatan dapat disebabkan oleh gangguan fisiologis atau kondisi kejiwaan individu. Contohnya, pelaku kejahatan mungkin memiliki gangguan kepribadian seperti psikopat atau narsisme. 3. Teori sosial. Teori ini berfokus pada pengaruh faktor sosial dalam pembentukan perilaku kriminal. Beberapa faktor sosial yang dapat mempengaruhi seorang untuk melakukan kejahatan antara lain kemiskinan, perbedaan kelas sosial, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. 4. Teori struktural atau teori anomi. Teori ini yang dikembangkan oleh Emil Durkheim dan kemudian diperluas oleh Robert Merton menjelaskan bahwa ketegangan sosial dan ekonomi yang ada dalam masyarakat dapat memicu individu untuk melakukan kejahatan. 5. Teori pembelajaran sosial. Menurut teori ini, kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dalam kelompok yang memiliki norma atau perilaku kriminal. Edwin Sutherland dalam teori different association-nya berpendapat bahwa perilaku kriminal dipelajari dalam komunikasi dengan orang lain yang mendukung tindakan kriminal. Viktimologi. Istilah viktimologi dalam bahasa Latin yaitu victima, yang berarti korban, dan logos, yang berarti studi atau ilmu pengetahuan. Sedangkan istilah viktimologi secara terminologis berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, tentang penyebab timbulnya korban, dan akibat-akibat penimbulan korban, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan, yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban yang mengalami kerugian. Ruang lingkup viktimologi. Ruang lingkup viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya, baik yang terdapat
pada hukum pidana maupun yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena yang pertama itu kesalahan si korban itu sendiri, yang kedua peranan si korban secara langsung atau tidak langsung, dan yang terakhir atau yang ketiga tanpa adanya peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat, maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah, viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan victimity, atau disebut juga dengan viktimitas. Konsep-konsep dalam viktimologi. Yang pertama, korban viktim. Korban atau viktim, individu atau kelompok yang menjadi sasaran perbuatan yang merugikan atau menyakiti. Korban dapat mengalami kerugian fisik, emosional, ekonomi, ataupun sosial. Reviktimisasi, suatu kondisi di mana seseorang korban yang sudah mengalami tindak pidana atau kekerasan kembali menjadi korban dari kejadian serupa, baik oleh pelaku yang sama atau orang lain. Yang kedua, untuk viktimisasi, proses di mana seseorang atau kelompok mengalami tindakan yang merugikan atau menyakitkan. Viktimisasi dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, mental, ataupun penindasan sosial. Korban yang berdosa atau victim blaming, suatu sikap di mana korban dianggap turut bersalah atau bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya, seringkali dalam konteks kekerasan seksual atau penindasan sosial. Konsep yang ketiga, teori viktimologi adalah ada beberapa teori viktimologi yang menjelaskan fenomena korban antara lain. Yang pertama, teori Mendelssohn menyatakan bahwa korban dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam kejadian kejahatan. Dari yang tidak terlibat hingga secara aktif terlibat dalam pembentukan situasi kriminal. Yang kedua, teori Tienes von Hettich mengembangkan teori Mendelssohn dengan mengidentifikasi berbagai tipe korban berdasarkan karakteristik pribadi dan kondisi sosial mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, teori Gottfredson dan Hirschi, teori kontrol, menjelaskan bahwa individu dengan pengendalian diri yang rendah lebih mungkin menjadi korban atau pelaku kejahatan. Manfaat viktimologi. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban. Pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan, kriminal, dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.